Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya Jamaluddin CGP Angkatan ke-7 akan merefleksi modul 1.1 pada tugas 1.1A8 koneksi antar materi dan kesimpulan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari materi pada modul 1.1 ini, saya mendapatkan begitu banyak pengalaman dan pengetahuan baru mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang dimiliki anak dengan berlandaskan teknologi pendidikan agar dapat memperbaiki lakunya. Kemudian yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada anak berdasarkan karakteristik dengan perpaduan teknologi, alam sekitar, dan mengaitkan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, menumbuhkan budi pekerti anak untuk mencapai keselarasan pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau yang kita kenal dengan cipta, rasa, karsa, karya, dan budi pekerti. Adapun yang menjadi pertanyaan pemandu dalam membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas ini adalah yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lebih awal, kita perlu pahami bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah anak hidup sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Sebelum saya mempelajari materi pada modul 1.1 ini, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah menuntut siswa untuk menguasai seluruh materi yang saya berikan. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran di kelas hanya fokus pada pencapaian nilai pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelumnya adalah lebih mengutamakan pengetahuan dalam pembelajaran tanpa peduli minat dan potensi anak. Namun setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, adapun yang menjadi rencana yang akan saya lakukan di kelas saya adalah mengubah pola pendidikan yang selama ini saya terapkan di kelas ke arah yang lebih memerdekakan peserta didik. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna dengan perpaduan game yang edukatif. Kemudian yang ketiga, fokus pada keterampilan abad 21 dan perubahan budi pekerti sesuai kearifan lokal, sosial budaya untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Pada kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara adalah pertama, pendidikan tidak hanya menuntut ilmu pengetahuan, akan tetapi menuntun anak dalam budi pekerti agar mencapai keselamatan. Yang kedua, anak bukan sebagai kertas putih yang masih kosong, tetapi sudah memiliki garis yang samar-samar yang harus kita tebalkan agar dapat memperbaiki lakunya. Yang ketiga, mendidik harus memperhatikan kodrat keadaan anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Teknologi pendidikan harus dimiliki oleh setiap pendidik guna menciptakan peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan abad 21. Semoga dengan mendidik anak sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantara, mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.